Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa Kendari Bertakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tiada henti-hentinya kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan sampai saat ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kaum muslimin siapa saja yang masih komitmen, masih istiqomah dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, kita akan mengambil satu teladan dari seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan didikan langsung dari sosok seorang Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ini bernama Abdu Amir. Setelah masuk Islam diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini pernah hijrah 2 kali. Yang pertama ke Habasyah, kemudian yang kedua ke Madinah. Kita tahu bahwa Nabi SAW setelah hijrah, rata-rata per 2 bulan itu melaksanakan misi dakwah. Di misi dakwah setelah hijrah itu adalah menawarkan Islam. Dan yang unik dari Abdurrahman bin Auf, sosok yang luar biasa, senantiasa mengikuti peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sosok ini adalah sosok yang sangat luar biasa. Sebelum hijrah, Abdurrahman bin Auf adalah miliarder di Mekah. Jadi hartanya ditinggalkan semuanya kecuali hanya pakaian di badan saja. Ditinggal semuanya untuk menghindari perlakuan yang tidak baik dari kafir musyrik di Madinah. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang ingin kita petik dari Abdurrahman bin Auf ini adalah ketika dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, seorang sosok yang juga luar biasa, yang dalam satu kisah dikatakan Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang memiliki 1/2 perkebunan kurma di Madinah. Jadi Sa'ad bin Rabi mengatakan, saya ingin bagi 2 semua harta itu, dan dari tawaran inilah kemudian tergambar bagaimana bobot keimanan dari seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, yang merupakan hasil didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Beliau menjawab dengan penghormatan, dengan kemuliaan jiwanya, menolak dengan sangat halus. Beliau hanya mengatakan, semoga Allah berkahi harta dan keluargamu. Dia hanya meminta untuk ditunjukkan pasar. Lalu dari pasar itulah kemudian bertambah hartanya dari hari ke hari. Ada banyak hal yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kita belajar motivasi Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau sebelumnya dia meninggalkan semua hartanya hanya untuk hijrah, maka dari sini kita tahu motivasi materi bukan lagi menjadi pendorong utama dari
Abdurrahman bin Auf, karena semua hartanya ditinggalkan di kota Madinah. Begitu juga kalau kita bicara motivasi emosional non materi, kedudukan, juga kita bisa belajar bahwa seorang Abdurrahman bin Auf bisa saja memilih setelah dia mendapatkan harta, memulihkan harga dirinya, memulihkan kedudukannya di tengah masyarakat. Tapi sosok Abdurrahman bin Auf tidak berhenti di situ. Dia memilih motivasi spiritual. Dari motivasi spiritual inilah kemudian kita bisa menilai bagaimana kesadaran seorang Abdurrahman bin Auf yang begitu tinggi bahwa dia memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kendari Bertakwa yang saya muliakan, berbicara tentang motivasi spiritual, al-quwah ar-ruhiyah. Inilah motivasi yang dapat mengalahkan segala-galanya. Motivasi yang mampu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan apa saja, bahkan perbuatan sebesar dan seberat apapun mampu dilakukannya, karena motivasi inilah yang tidak akan pernah membuat seseorang putus asa atau menyesal ketika gagal atau telah mengorbankan semua yang dimiliki. Itu yang dilakukan oleh seorang sosok Abdurrahman bin Auf. Tentu motivasi ini jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan motivasi yang sebelumnya, yakni motivasi materi, kemudian motivasi non materi yang berupa motivasi psikologis. Dan kalau kita bicara motivasi spiritual, ini bisa bersifat permanen, ya, tidak temporal dan konstan. Ya. Salah satu contoh misalnya bisa kita lihat bagaimana motivasi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama Rasulullah pergi berjihad ke medan perang Badar. Ya. Jumlah pasukan kaum muslimin pada saat itu hanya 300 lebih, beberapa puluh orang saja, sedangkan jumlah pasukan kaum kafir Quraisy lebih dari 1000 orang. Tentu sebagai manusia biasa, Rasul pun waktu itu sempat ragu dengan keadaan kaum muslimin. Beliau khawatir jika kaum muslimin kehilangan nyali dengan melihat jumlah yang lebih kecil dibanding jumlah musuhnya yang 3 kali lipat lebih besar dibanding dengan jumlah mereka. Kekhawatiran beliau tersebut terlihat dari tindakannya ketika mengajak kaum muslimin melakukan musyawarah, sampai-sampai dalam satu riwayat dikatakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah sampai 3 kali hanya untuk memastikan bagaimana motivasi yang terdapat pada diri para sahabat-sahabat. Pemirsa yang saya muliakan, dengan demikian belajar dari motivasi ini, maka motivasi yang sahih dan kuat untuk membangun aktivitas manusia sehingga berhasil merealisasikan tujuannya adalah motivasi spiritual. Maka motivasi inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang muslim dalam melakukan berbagai perbuatan. Jika motivasi ini dimiliki oleh kaum muslimin saat ini, meskipun secara materi mereka kalah, ya, secara teknologi kita ketinggalan, ya, tentu kaum muslimin akan berusaha mengembalikan kejayaan Islam, mendirikan khilafah Islam dan mengambil kembali kendali dunia dari tangan adidaya musuh-musuh mereka.
Dengan begitu mereka tidak akan hidup terhina dan miskin sebagaimana yang mereka alami saat ini. Pemirsa yang saya muliakan, itulah beberapa poin yang bisa kita ambil dari keteladanan seorang Abdurrahman bin Auf, bisa memberikan kepada kita pada intinya motivasi apa yang seharusnya kita miliki sebagai seorang muslim yang akan mengembalikan kredibilitas kita sebagai insan yang memiliki peradaban yang agung. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.